Halo, tes. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi Note-it. Jadi Note-it ini adalah aplikasi untuk mencatat tugas-tugas kuliah. Aplikasi ini termasuk aplikasi CRUD sederhana saja. Oke, pertama-tama saya akan tunjukkan struktur API-nya. Oke, sini di aplikasi ini ada 5 endpoint API. Yang pertama itu get ambil semua data dengan endpoint API tugas. Di sini untuk contoh responnya akan jadi seperti ini. Mana ini adalah tugas-tugas yang akan ditampilkan di aplikasi nanti. Jadi tugas ini memiliki nama mata pelajarannya, ada deskripsi tugasnya, ada deadline, countdown untuk pengerjaan tugas. Sini ada fitur prioritas juga, dan ada status apakah tugas itu sudah selesai atau belum. Lalu untuk endpoint kedua untuk upload tugas baru. Untuk contoh value-nya seperti ini. Kita bisa dan nanti kita akan letakkan respon atau message jika tugas telah ditambahkan, dan dia juga akan mengirimkan data, itu data tugas baru yang baru dibuat. Selanjutnya endpoint put. Di sini dia menggunakan parameter ID, jadi dia butuh ID tugas. Di sini tugasnya itu endpoint ini difungsi untuk mengubah data yang sudah ada. Misalnya kita untuk value, misalnya kita ingin mengubah status ini, nanti responnya dia akan jika sudah berhasil memberikan message tugas tersebut diupdate, dan dia akan memberikan data tugas yang diupdate, apa yang sudah diupdate tadi, yang sudah dan statusnya itu akan mengikuti yang sudah berubah. Lalu di sini ada endpoint delete, sama juga dia membutuhkan parameter ID, tapi dia akan langsung menghapus tugas yang dipilih sesuai ID. Lalu yang terakhir adalah get tugas sesuai ID. Di sini sama seperti endpoint pertama untuk get tugas, tapi di sini spesifik dengan menggunakan parameter ID. Foto responnya seperti ini, jadi dia hanya akan muncul satu tugas saja. Oke, sedikit saja untuk demonstrasi penjelasan API ini. Langsung saja kita lanjut ke bagian kode dulu. Saya akan jelaskan dikit-dikit. Untuk kode pembuatan metodenya di sini saya buat disimpan di folder API script tugas. Nah, di sini untuk metode-metode yang universal seperti metode get all tugas, dan post method. Dan untuk metode yang membutuhkan parameter, saya buatkan folder setelah tugas, yaitu API tugas script ID. Ini ya. Jadi untuk mengambil tugas spesifik, dan untuk update tugas spesifik dan hapus tugas spesifik, logikanya saya simpan di sini. Nanti untuk functionnya saya buatkan di folder service di sini. Oh ya, untuk aplikasi ini saya buat menggunakan Next.js. Oke, lanjut untuk biasanya di sini saya menunjukkan semua function untuk semua metode yang saya perlukan untuk aplikasi saya. Sini ada untuk menambah, mengupdate, mengambil semua tugas, fetch, pass, delete, dan lain-lain. Saya disimpan di service. Dan untuk page utamanya seperti ini, beberapa kode sederhana saja. Saya tambahkan sedikit logika sederhana. Karena nanti di aplikasi akan ada filter untuk memfilter tugas mana saja yang sudah selesai dan tugas mana saja yang belum. Jadi nanti di aplikasinya seperti ini. Kayak ini di centang, nanti akan tugas yang muncul itu hanya tugas-tugas yang belum dikerjakan saja. Jadi ini menggunakan script management dari React untuk menampilkan fitur ini. Lalu oh ya, di sini lain masuk aplikasinya sederhana, jadi cuma terdapat 2 page saja, itu page utama dan page form. Form saya simpan di sini, dan untuk page edit pun juga menggunakan tampilan yang sama dengan page form, cuma ada beberapa beda di logika saja. Kalau di page edit ini dia
data form itu sudah diisi, jadi kita tinggal ubah. Kalau yang form biasa dia data awal nggak diisi apa-apa. Itu saja sih sederhananya bagaimana cara kode ini bekerja buat aplikasi ini. Langsung saja saya demokan aplikasi ini. Untuk di awal-awal aplikasi ini akan langsung mengambil semua data dari database, jadi dia langsung get all, get semua data. Jika kita ingin update atau menambah data baru, kita bisa tambah ini. Lalu misalnya kita tambahkan bebas di sini, sesuaikan saja agar lebih singkat. Lalu di sini tanggal ada dua, yaitu tanggal dan jam untuk deadline. Jadi agak lebih rinci, misalnya deadline-nya besok atau minggu depan lah mungkin. Terus waktunya mungkin jam 12 malam, jadi ini 11.59 PM. Nah, di sini ada fitur prioritas juga, jadi kita bisa tahu lah mana tugas yang penting, mana tugas yang nggak terlalu penting. Jadi tugas penting dulu yang saya didahulukan. Setelah ini tugas yang nggak terlalu penting, prioritasnya saya pilih rendah. Membuat, nanti akan ada pop-up setelah tugas ini berhasil dibuat, dan tugas tersebut akan langsung muncul di halaman utama. Ini adalah daftar-daftar tugas yang kita punya sementara. Oke, di sini metode update metode post-nya sudah berhasil. Jadi untuk update sekarang, misalnya kita ingin ubah prioritas tugas ini agar tidak menjadi tugas yang prioritas rendah, nanti kita naikkan prioritasnya. Nah, kita bisa juga ubah yang lain seperti kita kemauan juga. Deadline mungkin juga kita bisa ubah karena ada perubahan deadline dari dosen atau apa. Sini tugas berhasil diperbarui, dan di sini prioritasnya tadi berubah dari hijau ke kuning, dan deadline-nya pun berubah. Nah, contohnya untuk tugas ini, fitur deadline ini otomatis ya, bukan hanya jadi dia menghitung otomatis, ada logikanya. Karena deadline ini kan saya taruh 18 Januari jam 12. Dan sekarang saat ini jam 11, jadi benar di aplikasi ini menampilkan kalau tugas ini deadline itu 1 jam lagi. Oke, untuk update tugas sudah sukses. Jadi di sini tombol edit ini juga akan menggunakan metode get data by ID untuk melakukan data-data ini. Saat edit dia akan langsung melakukan data-data yang sudah diisi. Dan terakhir metode delete, setelah kita tugasnya jadi atau tugasnya sudah selesai, mungkin kita bisa hapus. Oh ya, sebentar, saya ingin menunjukkan tadi fitur sebelumnya selesai. Anggaplah kita edit tugas ini, jadi tugasnya sudah selesai. Oh ya, tugas mengubahnya itu langsung di sini. Nanti ada pop up apakah dia tugas sudah selesai. Kita sembunyikan, dia tidak akan muncul lagi. Inilah mungkin bisa sudah selesai. Barangkali juga bisa. Oke. Nah, misalnya kita mau hapus nih, salah satu sudah selesai, kita hapus saja. Kamu yakin menghapus tugas ini sudah permanen? Jika kita lanjut, tugas ini akan hilang sendiri. Oke, segitu sajalah demo singkat aplikasi ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.